Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makri Priska Juwita, NRP 52151124. Di sini saya akan menjelaskan tentang desktop environment. Desktop environment adalah sebuah grafis antarmuka atau graphical user interface pada desktop sistem operasi Anda. Desktop environment ini bisa dibilang sebagai pengganti antarmuka baris perintah atau command line. Jadi, setiap sistem operasi itu memiliki desktop environment-nya masing-masing. Contohnya, desktop environment yang digunakan oleh Windows Vista. Tampilan yang digunakan oleh Windows Vista itu adalah milik Windows Vista itu sendiri. Pada Windows, sebuah desktop environment tidak dapat diubah-ubah karena antarmuka tersebut sudah terintegrasi pada sistem operasi tersebut. Lain halnya dengan Linux. Desktop environment pada sebuah distro Linux dapat diubah-ubah sesuai selera, karena desktop environment pada Linux biasanya bersifat open source. Contoh desktop environment yang ada di Linux ada KDE, GNOME, XFace, dan lain-lain. Berikut saya akan tunjukkan desktop environment yang digunakan oleh Linux. Dapat dilihat di sini bahwa Linux Debian menggunakan desktop environment GNOME. Berikutnya yaitu ada Windows Manager dan Compositing. Windows Manager adalah interface utama Windows System dengan user. Tanpa Windows Manager, sistem akan lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Windows Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan kustomisasi border, menu, icon, virtual desktop, button, dan toolbar. X-Windows atau lengkapnya X-Windows System adalah sebuah software sistem komputer dan protokol jaringan yang menyediakan dasar untuk interface pengguna grafis atau GUI dan kaya akan kemampuan perangkat input dan jaringan komputer. Windows Manager berfungsi untuk berpindah dan reset jendela program. Selain itu, WM melakukan automatic window layout, compositing, menggambar dekorasi, drawing panel, dan menyediakan multiple workspace. Compositing menyediakan buffer untuk membuat dan menggambar tiap window secara terpisah dan mengumpulkan buffer itu bersama sehingga membentuk gambar desktop. Contoh: Compix, Queen, Outer, dan XFWM. Saya akan melakukan penginstalan aplikasi secara offline. Di sini saya telah mendownload sebuah aplikasi DevPad. Untuk menginstal, buka terminal, kemudian masuk sebagai user dengan mengetikkan sudo enter, masukkan password, kemudian
ketikkan sudo dpkg i nama aplikasi yang tadi sudah di download, kemudian enter. Di sini program sudah terinstall, bisa kita lihat Flippad sudah terinstall. Saat ini kita akan mempelajari apa itu repository. Repository atau biasa disebut sebagai distro Linux adalah gudang tempat penyimpanan sumber paket-paket aplikasi yang dapat digunakan untuk distro Linux. Jadi, apabila suatu mesin yang menjalankan sistem operasi Linux membutuhkan suatu paket aplikasi atau software tertentu, maka bisa mengambil paket-paket tersebut dari gudang atau repository. Dan untuk melihat repositorinya, kita bisa membuka terminal, kemudian login sebagai root, ketikkan sudo gedit spasi /etc /apt/source list, dan tekan enter. Nah, berikut bisa kita lihat source listnya. Apa itu dependensi? Dependensi bisa diartikan sebagai ketergantungan. Di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Paket-paket yang terkait tadi pun bisa saja juga terkait dengan dan membutuhkan paket-paket yang lainnya. Bahkan bisa terus berlanjut sampai tidak ada paket yang dibutuhkan lagi. Misalnya, paket D memiliki dependensi terhadap paket A, B, dan C. Paket D akan berjalan dengan baik jika kita menginstal paket A, B, dan C. Ketiga paket tersebut harus diinstal agar paket B berfungsi dengan baik dan maksimal. Contohnya di sini saya memiliki sebuah aplikasi yaitu Archie. Lalu kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi berikut. Nah, kita akan menginstal aplikasi Archie. Dapat dilihat di sini aplikasi Archie tidak dapat diinstal dengan baik karena dia memiliki dependensi terhadap aplikasi lain.